Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih. Sebagai umat Tuhan, kita patut bersyukur kepada Allah Bapa kita yang telah menyelenggarakan hidup dan karya kita di tengah dunia yang semakin menantang. Kita ditantang bagaimana memperjuangkan iman kepada Allah melalui Yesus Kristus, putranya yang hadir di tengah kita melalui Bunda Maria. Bunda Maria adalah Bunda Allah, Bunda Gereja, dan Bunda kita. Hari ini kita diundang Tuhan untuk berada di tempat ini, dan kita boleh bersyukur atas kasih dan rahmat yang telah menyertai setiap pribadi dengan berbagai cara dan usaha untuk membangun sebuah sarana rohani, yakni Gua Maria Bonipura Meteng, yang akan dijadikan tempat doa sehingga kita boleh berdoa dan berdevosi kepada Bunda Maria. Untuk itu, dalam rasa syukur tak terhingga, mari kita melantunkan nada syukur bagi Allah dengan menyanyikan lagu pembuka. Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari umat Tuhan dan rekan-rekan iman terkasih, dengan hati gembira kita berhimpun bersama-sama di tempat ini, rayakan Ekaristi untuk bersyukur kepada Tuhan, terutama atas peristiwa iman perayaan Bunda Maria yang diangkat ke surga. Anugerah terbesar dari Allah bagi umat manusia, bagi kita sekalian. Kita mempunyai seorang ibu yang patut kita syukuri atas kehadiran dan kementarannya dalam hidup kita. Bersama dengan perayaan iman ini, kita juga berhimpun untuk merayakan keberkatan tempat ini. Taman doa dengan sebuah buah yang indah, tempat Bunda Maria ditaktahkan di sini, yang kita kenal sebagai Taman Doa Gua Bonipura
Geten. Kita mohon Tuhan memberkati tempat ini, boleh dijadikan sarana yang suci, agar kita boleh datang berdevosi, berdoa kepada Allah melalui Bunda Maria, agar perayaan kita memberikan kepada kita semangat yang baru, kebangkitan rohani bagi kita, sumber berkat bagi kita. Maka mari kita mengawali perayaan ini dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun atas dosa-dosa kita dan kita mohon belas kasih-Nya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, saya membawakan saya kepada Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mengangkat hati, bernyanyi, memuji Allah. Mulia bagi Allah di surga. Bersoraklah semesta alam, puji Tuhan Raja semesta. Angkatlah kumada syukur, puji Tuhan selamanya. Angkatlah kumada syukur, puji Tuhan selamanya. Pujilah Allah Bapa, pencipta semesta alam. Agungkan karyanya, puji Tuhan selamanya. Bersoraklah semesta alam, puji Tuhan Raja semesta. Angkatlah kumada syukur, puji Tuhan selamanya. Angkatlah kumada syukur, puji Tuhan selamanya. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Perawan Maria yang tak bernoda, Bunda Putramu, telah Engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Kami mohon semoga dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami layak ikut serta dalam kemuliaan-Nya. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Seorang perempuan
berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Pembacaan dari kitab Wahyu. Aku Yohanes melihat bait Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit. Seekor naga merah padang yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyatu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa, dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diulap piala. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan.
Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
suci Paus Pius ke-12 pada tanggal 1 November tahun 1950 mengeluarkan sebuah dogma, ajaran resmi tentang kebenaran iman yang berisi tentang Bunda Maria diangkat ke sorga dengan jiwa dan raganya. Paus mengajak kita menghormati Bunda Maria, Bunda Allah, Bunda kita. Kita patut bersyukur, berbangga mempunyai seorang ibu yang sudah dimuliakan dan selalu setia menyertai kita di dalam siara hidup kita. Memang sejak dari dalam kandungan Maria sudah disucikan, dikuduskan oleh Allah, karena Allah mempersiapkan dia dalam karya yang besar menjadi Ibu Tuhan, Ibu Yesus, Putra Allah yang Maha Tinggi. Ia mengandung dan melahirkan Tuhan kita Yesus Kristus dan tetap perawan. Begitu dekat Maria dengan Yesus putranya. Sabda menjelma menjadi manusia di dalam rahimnya. Dan ia lahirkan, ia persembahkan bagi dunia, bagi umat manusia, bagi kita sekalian. Dan Maria menyertai putranya, sangat dekat dengan Yesus di dalam seluruh hidup dan karyanya, sampai pada puncak kehidupan dan karya itu adalah penyerahan diri yang total di kayu salib. Yesus menyerahkan diri untuk keselamatan dunia, dan Maria setia menyertai putranya. Dia berdiri di bawah kaki salib. Saat itulah Yesus menyerahkan Maria menjadi ibu kita, ibu gereja. Seluruh hidup Bunda Maria sejak dari dalam perkandungannya sampai melahirkan dan mempersembahkan Yesus dan menyertai dia dalam seluruh hidup Yesus dan karyanya adalah rahmat yang besar, karya besar Allah yang diperlihatkan, dinyatakan kepada Bunda Maria. Sudah sepatutnya Allah memuliakan Maria, Bunda Yesus dan Bunda kita. Dia naik ke surga, dimuliakan oleh Allah dengan jiwa dan badan. Tidak berarti bahwa Maria telah meninggalkan dunia ini, tidak lagi terlibat ikut serta dengan kita dalam seluruh ziarah hidup, dalam suka duka kita. Ibu yang dimuliakan itu sangat dekat dengan kita. Sebagaimana dia dekat dan menyatu dengan Yesus putranya, dia juga dekat dan menyatu dengan kita.
Oleh karena itu, sudah sepatutnya bersama seluruh gereja kita bersyukur, kita memuji dan memuliakan Tuhan, dan melalui Bunda Maria kita datang kepada Allah, kepada Yesus yang Maria serahkan dan Maria persembahkan kepada kita. Bunda sebagai ibu yang dekat dengan kita, di mana saja, kapan saja, mengundang dan mengajak kita anak-anaknya, putra-putrinya, untuk datang kepada Yesus melalui Dia. Hari ini dalam perayaan Maria diangkat ke sorga, kita boleh bersyukur ada sebuah sarana rohani yang kita adakan di tempat ini, yang kita sebut, kita namakan Taman Doa Gua Bunda Maria Bongibura Meton. Memang tentu kamu mempunyai sejarah, cerita tentang Bongibura. Tentu dia bukan identik dengan Bunda Maria. Mungkin kamu tahu kisahnya, utamanya. Boleh kita katakan dia adalah salah satu dari perempuan yang juga turut serta mewarisi nilai-nilai kehidupan iman, nilai-nilai keibuan Bunda Maria, dengan menyebut tempat ini Bongibura Meton. Bukan Maria itu adalah Bongibura, tapi kita tahu paling dekat bahwa ada manusia yang mungkin mempunyai cerita kepahlawanan, nilai-nilai yang kita tahu. Semua itu menghantar kita kepada ibu yang benar, kepada Bunda Maria, Bunda Tuhan dan Bunda kita. Saya juga tidak tahu, pasti kamu tahu, dusun kamu, kampung kamu Meton. Pasti kamu tahu Meton itu apa. Saya hanya dengar anak onak Meton. Meton itu apa? Onak Meton. Ya. Meton. Ada Meton, ada Meton. Meton itu baiknya. Anak baik, pelohok, suka tolong, suka bantu. Yang pasti saya yakin kampung kecil ini juga suka tolong. Hatinya Meton terbuka untuk siapa saja, rela tolong. Dan kalau itu benar kita hayati, itulah hati Bunda Maria yang sudah ada di Meton ini. Kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh mempunyai sebuah tempat yang indah. Sangat indah di sini. Ini dengan laut, pohon-pohon yang sangat rindang, sangat indah. Lewat di sini pasti kita akan rasakan ada seorang ibu hadir di sini. Selain Bongibura, ada Bunda Maria yang hadir di sini. Menarik bahwa di belakang kita, di depan kamu, di belakang kami, ada satu pohon besar. Ini saya lihat di atas ada tangga-tangga. Ini pasti orang petik madu.
Ini pohon madu. Mudah-mudahan dengan taman doa tidak lagi yang panjat di atas, tapi berdiri di sini berdoa, bukan panjat pohonnya. Doa dulu baru panjat juga tidak boleh. Cukup doa, jangan panjat. Ini pohon yang bagus, yang indah. Ada makhluk-makhluk seperti lebah itu bagus bahwa dia dekat dengan Bunda Maria. Ada madunya yang manis, madunya yang menyenangkan. Nah, jangan kita usik dia ya. Nah, ini satu yang sangat indah juga. Kamu tahu baik kalau orang yang jago panjat dan petik madu, dia tahu bahwa ada ratunya di situ. Ada ratu. Kalau disentuh ratunya, yang lain berontak. Maka orang selalu jaga ratunya di situ. Dialah yang memberi madu, memberikan rasa manis. Saya kira ini simbol-simbol yang ada sekitar yang juga memberi warna kepada kehadiran seorang ibu, Bunda Maria, di tempat ini. Hari ini kita berkati, kita jadikan tempat ini tempat doa. Kita bertemu dengan Bunda, kita bertemu dengan Tuhan melalui Bunda Maria. Sangat strategis tempat ini. Ketika kita lalu lalang di sini, singgahlah. Lewat di jalan, mau ke Lato, mau ke Serinuho, kemana saja, singgah. Jangan lalu lalang saja tanpa singgah di sini. Kita singgah datang ke Bunda. Untuk bertemu, berjumpa, kita berdoa, pasti Bunda Maria yang setia mendampingi, menyertai Yesus, juga setia menyertai kita sekalian. Kita berdoa semoga tempat ini menjadi tempat rohani, tempat doa yang bermanfaat bagi pengembangan kehidupan iman kita. Maka mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Bersyukur, berterima kasih satu sama lain karena kita semua bekerja untuk taman doa ini. Bersyukur, berterima kasih kepada siapa saja yang memberi hatinya. Ini ada ibu-ibu kita yang duduk di depan ini dan juga datang karena Bunda. Itu mencintai Bunda, mencintai kita sekalian. Syukur dan terima kasih atas hatimu yang mencintai Bunda, juga mencintai tempat ini, mencintai siapa saja, semua kita. Kita bersyukur, berterima kasih bersama pastor kamu, Dewan dan lain sebagainya yang telah memungkinkan tempat ini boleh kita hari ini. Mohon Tuhan menyucikan dan memberkatinya. Mari saudara-saudari, kita berdoa semoga semakin banyak berkat dari Tuhan melalui Bunda Maria untuk kehidupan keluarga-keluarga kita, kehidupan paroki kita, kehidupan komunitas basis gerejawi, stasi-stasi kita, kehidupan masyarakat banyak, karena Bunda Maria hadir untuk kita semua. Kita bersatu hati di dalam doa-doa kita dan juga di dalam perayaan pemberkatan ini.
Tuhan memberkati kita semua dan Bunda Maria setia mendoakan kita. Amin. Mari kita berdiri, kita memohon berkat Tuhan bagi tempat ini, bagi gua ini, untuk dikuduskan dan disucikan bagi kehidupan iman kita. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami memuliakan Dikau karena Engkau telah berbuat yang besar kepada Bunda Maria. Di dalam Dia kami melihat betapa kaya belas kasihan-Mu kepada kami. Sudilah Engkau memberkati patung Bunda Maria dan Gua Maria Bongi Burameteng ini, yang selalu membawa kami kepada Yesus Kristus, rezeki kehidupan kami. Perkenankanlah kami memohon bantuan Bunda Maria yang naik ke sorga dengan mulia dalam setiap langkah kehidupan kami, dalam mengabdi Allah dan melayani sesama di tengah keluarga dan masyarakat. Semoga kami seperti Bunda Maria yang dengan setia mengikuti Tuhan Yesus dan kelak mencapai persekutuan dengan Dia untuk selama-lamanya. Semuanya itu kami mohon dengan pantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Melalui Bunda Maria, Allah Bapa berkenan tinggal di tengah-tengah kita di dalam Kristus Putranya. Marilah kita berdoa dengan pertolongan Bunda Maria, agar kita semakin mengenal Sang Bapa melalui Putranya, Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam. Ya Bapa, dampingilah selalu Bapa Suci, para uskup dan para imam, agar mereka mengembalakan umat dengan iman yang teguh, seperti Bunda Maria saat menerima perputusan
sebagai Sang Bunda Penyelamat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu atas pengangkatan Bunda Maria ke sorga dengan mulia. Kebahagiaan yang telah dicapainya merupakan janji dan jaminan bagi keselamatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga persembahan bakti kami ini naik ke hadirat-Mu, dan berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan sorgawi, hati kami bernyala-nyala karena hati kita yang senantiasa merindukan Dikau dengan pengentaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan pengentaran Kristus Tuhan kami,
Sebab perawan Maria Bunda Allah pada hari ini diangkat ke surga. Dialah awal dan gambaran gerejamu yang harus bertumbuh sampai kepenuhan. Dialah jaminan harapan dan tanda penghiburan bagi umat yang sedang berziarah. Dia tidak engkau biarkan mengalami kebinasan di dalam kubur, sebab dia telah melahirkan putramu, pencipta kehidupan, yang secara mengagumkan telah menjelma menjadi manusia dari dia. Dari sebab itu, bergabung dalam paduan suara para malaikat, dengan penuh sukacita kami memuji Dikau sambil bernyanyi. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, kudus Allah segala kuasa. Warga surga dan bumi bersoraklah, agungkanlah Tuhan di dalam surga. Lantangkanlah hosana bagi Tuhan, muliakanlah Dia selamanya. Enamkanlah madainya baginya, hosana Tuhan di dalam surga. Alam malaikat surga bersorak ria, bermada memuji Tuhan Maha Jaya. Gemakanlah pujian gembira, muliakanlah Tuhan dalam surga. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, kudus Allah segala kuasa. Warga surga dan bumi bersoraklah, agungkanlah Tuhan di dalam surga. Lantangkanlah hosana bagi Tuhan, muliakanlah Dia selamanya. Dendangkanlah madainya baginya, hosana Tuhan di dalam surga. Diberkatilah Dia yang telah datang, yang telah datang dalam nama Tuhan. Gemakanlah pujian gembira, muliakanlah Tuhan dalam surga. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, kudus Allah segala kuasa. Warga surga dan bumi bersoraklah, agungkanlah Tuhan di dalam surga. Lantangkanlah hosana bagi Tuhan, muliakanlah Dia selamanya. Dendangkanlah madainya baginya, hosana Tuhan di dalam surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduslah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
misteri iman kita. Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Nyata Tuhan akan beri jamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Kami juga bersyukur kepadamu untuk pemberkatan buah Maria ini. Semoga dengan kehadiran buah ini, umat diangkat untuk semakin dekat dengan Tuhan dan semakin dewasa dalam iman. Kami juga berdoa untuk para penerima kehidupan, juga untuk ini dan secara khusus komunitas yang telah terlibat untuk acara sore ini. Berilah mereka kesehatan yang baik, selamat berkah dalam pekerjaan, dalam keluarga, dan dalam segala hidupnya. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal, khususnya dari komunitas Diana, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut acara ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia
Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama rohmu. Kasihani kami, kasihanilah kami. Kasihani kami, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Kasihani kami, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihani kami, kasihanilah kami. Anak domba Allah, kasihani kami, kasihanilah kami. Kasihani kami, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Kasihani kami, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihani kami, kasihanilah kami. Anak domba Allah, beri kami damai, berilah kami damai-Mu. Beri kami damai, berilah kami damai-Mu. Berilah kami damai, beri kami damai, berilah kami damai-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Beri kami damai, berilah kami damai-Mu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas datang kepada saya, tapi sabdalah saja maka saya akan sembuh. Teladan
kita umatnya. Dan masa pun diundang dalam pesta ini, agar kita bersama hidup dalam kasih Tuhan. Makanlah dan minumlah tawaran yang dari Allah Bapa kita, tanda cinta kasih-Nya kepada kita umat-Nya. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah menyambut sakramen keselamatan. Kami mohon semoga berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan sorgawi, kami dihantar kepada kemuliaan kebangkitan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita dengarkan beberapa pengumuman. Ketika air tak dapat mengalir melewati tempat yang paling sulit dan tak mungkin, ternyata cinta Tuhan sanggup melampaui jarak dan waktu melalui ciptaannya, komunitas Yana. Bahkan sampai di stasi Bau Jawa, Paroki Santa Perawan Maria La Saleh Gelato, dan hadir di Pantai Neteng, Gua Bongi Burak yang kita cintai. Yang pertama, Dewan Pastoral Paroki Santa Perawan Maria La Saleh Gelato bersama tim pastor serta seluruh umat Paroki Lato mengucapkan limpah terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Uskup Larangtuka yang telah berkenan hadir di paroki kami dan boleh memimpin perayaan Ekaristi pemberkatan Gua Maria Bongi Bulanetem. Sekali lagi terima kasih banyak Yang Mulia Bapak Uskup. Yang kedua, terima kasih kami ucapkan kepada komunitas Yana yang telah mempersembahkan patung Bunda Maria Pembawa Rahmat Bongi Burak Netem. Kami juga menyampaikan terima kasih banyak kepada Romo Tukjen dan juga para imam konselebran yang berkesempatan hadir dan mengambil bagian dalam perayaan syukur ini. Tak lupa pula kami menyampaikan terima kasih banyak kepada semua anggota KOR, Bapak Ibu Dirijen dan juga organis, serta semua petugas liturgi yang telah mengambil bagian dalam perayaan ini, sehingga perayaan Ekaristi kita boleh berjalan dengan baik dan penuh semarak. Mari kita dengarkan sambutan-sambutan. Yang pertama, kami beri kesempatan kepada yang mewakili komunitas Yana. Shalom. Shalom artinya damai sejahtera untuk kita semua. Nama saya Helena Rahayu atau biasa dipanggil dengan nama Yayu. Pasti orang Jawa, bukan orang Flores. Yang kami muliakan Monsinyur Franciscus Kopongkung, yang mulia dan yang terhormat Romo Gebi da Silva, juga Romo Hibertus Hartono, kesayangan kami, romo-romo konselebran dan juga romo-romo
Sekeuskupan Larantuka yang masih muda-muda dan ganteng-ganteng, Romo Agustinus Handoko, Romo kesayangan juga, Dewan Paroki dan Mama, Bapak, Ibu yang kami cintai semuanya. Selamat sore, sungguh kami merasa terharu dan juga bangga boleh berada di tengah-tengah umat paroki dari Santa Perawan Maria La Salette Lato, dan terutama ada di acara peresmian dari Gua Maria Cintaku Bundaku Bongibura Meteng Bau Java. Dan ini merupakan satu anugerah Tuhan yang tak terkira, karena saya mendengar dari Romo Hartono, umat di sini bertahun-tahun bermimpi untuk memiliki Gua Maria. Betul? Terima kasih. Komunitas Yana atau disebut juga dengan bahasa Inggrisnya komunitas You Are Not Alone. Artinya kita tidak sendirian ya. Kalau kita seorang single mom, ibu tunggal artinya bisa suaminya itu memang meninggal atau suaminya kejebur di laut Larantuka alias ada di rumah orang lain. Nah, kami komunitas ibu tunggal ini ingin memberikan suatu suatu hal yang bisa berdampak bagi umat yang memang berada non jauh dan juga tempat-tempat yang mungkin tersisih, mungkin juga tempat-tempat yang tidak seperti ada di Jakarta. Sehingga ini sebetulnya idenya timbul sejak Oktober tahun lalu di masa pandemi. Komunitas Yana ini dimampukan oleh Tuhan membuat satu acara besar, terbesar se-Indonesia, yaitu mengumpulkan seluruh single mom Katolik di Indonesia sejumlah 1.000 orang ya, secara online pada saat itu. Dan ide ini kita sebut dengan program Cintaku Bundaku. Program Cintaku Bundaku ini diprakarsai oleh beberapa teman-teman di komunitas Yana, dan saat ini juga hadir bersama kami PIC dari program Cintaku Bundaku. Di sebelah sana ada yang duduk Ibu Eli ya, boleh lambaikan tangannya Ibu Eli yang cantik ini ya. Dan juga kami memilih ataupun bukan memilih, kami menelpon Romo Hartono pada saat itu apakah ada tempat yang bisa kami buat Gua Maria, dan patung Marianya itu akan kami kirim dari Jawa, khusus seperti yang Bapak Ibu lihat, yaitu Bunda Maria menggendong bayi Yesus. Itu ada artinya. Kenapa? Karena ibu-ibu tunggal, ibu-ibu single mom membesarkan anak-anaknya sendirian. Jadi seperti teladan Bunda Maria menggendong bayi Yesus, bahkan sampai Yesus mati di kayu salib, dia menggendong jenazah Yesus. Mudah-mudahan teladan itu boleh kami hayati sampai akhir hidup kami juga sebagai seorang single mom. Dan Romo Hartono mengatakan, boleh saya punya tempat non jauh di sana, apakah mau ke sini? Saya katakan siap. Dan ternyata bulan Agustus ini bertepatan dengan perayaan Santa Maria diangkat ke surga. Kami diperkenankan boleh ada di sini bersama Mama, Bapak, Ibu, adik-adik dan anak-anak sekalian. Luar biasa Tuhan Yesus. Sebagai seorang ibu tunggal, sebagai seorang single mom, banyak tantangan dalam kehidupan. Pertanyaannya adalah, kami ini mau menyerah, terserah, sera-sera, atau berserah? Dan kami semua memilih berserah kepada kehendak Tuhan, dan hidup kami harus berdampak bagi banyak orang. Mudah-mudahan ini boleh diikuti oleh banyak mama di sini, juga bapak ibu di sini, tidak hanya untuk ibu-ibu tetapi juga untuk bapak-bapak. Karena tadi pagi jika ada yang hadir di misa pagi, Romo moderator kami yang tersayang saat ini adalah Romo
Handoko, Agustinus Handoko, MSc, yang ada di belakang dengan kumis dan jenggot yang ganteng. Beliau mengatakan Bunda Maria itu PSK. Apa itu PSK? Yaitu PK, ya, kita harus PK. Begitu lihat ada Gua Maria baru, kotor sedikit kita bersihkan, tidak usah disuruh. Yang kedua adalah sukacita, harus banyak senyum. Coba mama-mama banyak senyum di sini. Luar biasa ya, apalagi yang kor saya dengar suaranya suara malaikat tadi semuanya. Dan yang terakhir adalah K-nya adalah apa ya tadi ya? Kerendahan hati. Dengan kerendahan hati saya atas nama koordinator komunitas Siana saat ini mengucapkan terima kasih terutama kepada umat di Paroki Lato ini yang sudah bersusah payah. Saya tahu ini hutan tadinya, dibikin rata, dikasih batu, angkat batu-batu kecil dari bawah. Saya lihat mama-mama juga angkat ya, dioper satu sama lain, dan itu tidak mungkin terjadi tanpa satu kerjasama yang luar biasa. Dan kita mau kasih tepuk tangan karena Tuhan Yesus begitu baik yang memampukan kita, memberikan semangat yang luar biasa. Terima kasih untuk semua tenaga kerja dan umat yang mewujudkan cita-cita, impian ataupun keinginan sehingga terbangun Gua Maria yang sangat indah ini. Dan tentunya harapan dari mimpi yang terwujud ini agar umat di sini juga boleh semakin berdevosi kepada Bunda Maria, bukan saja berdoa tetapi juga mengikuti karakter dari Bunda Maria, yaitu tadi PSK tadi ya, yaitu kerendahan hati, kemudian juga sukacita dan juga peka, sehingga terwujudlah apa yang dikatakan per Mariam et Jesus, menuju Yesus melalui Maria. Dan itu saja mungkin sambutan saya. Dan tentunya kekuatan Bunda Maria itu juga yang melatar belakangi kenapa program Cintaku Bundaku ini bisa terwujud. Tidak kerja satu orang, tetapi saat ini di komunitas kami memiliki lebih dari hampir 300 single mom Katolik di seluruh Indonesia. Dan salah satunya juga ada yang dari Labuan Bajo ya, ada Sis Yovani, boleh tangannya naik sedikit, iya ya. Jadi luar biasa, semua dimampukan Tuhan di seluruh Indonesia tergabung dalam satu wadah komunitas You Are Not Alone, dan kita sama-sama memberikan motivasi. Kalau Bapak Ibu, Mama-mama umat di sini mengalami satu masalah, jangan putus asa, janganlah cepat untuk menyerah atau terserah, tetapi benar-benar berserah melalui Bunda Maria kepada Yesus. Dan itulah dengan keterbatasan yang kita miliki, akhirnya kita bisa berada di sini. Tidak bisa 300 orang single mom ke sini, kapalnya tidak muat, tetapi 10 orang yang memakai baju merah-merah ini adalah tanda dari cinta kita semua dari komunitas Siana untuk umat di Paroki Lato, terutama juga di tempat ini, suatu Gua Maria Bongibura Meteng Bau Java ini. Dan tentunya terakhir saya juga di sini ada pendiri dari komunitas Siana. Di situ ada Sis Fani yang pakai masker merah. Boleh berdiri, kalau pendiri bolehlah berdiri ya. Dibuka maskernya. Ini Fani Rahmasari. Ada juga sebetulnya 2 orang lagi, foundernya atau pendirinya adalah Sis Rita Wijaya yang berhalangan hadir, dan satu lagi adalah Sis Rosari Ananta. Tentunya romonya adalah Romo Hartono tersayang. Baik, terima kasih. Semoga semua ini bisa memberkati kita semua. Saya tidak berlama-lama, sudah pada lapar ya pasti ya. Dan satu hal lagi, kalau hari ini 15 Agustus tiba-tiba ada Gua Maria yang sudah diresmikan oleh Monsinyur Franciscus Kopong, malam ini Bunda Maria tidur bersama mama-mama dan bapak ibu di tempat ini. Jadi akan lebih aman, datanglah ke Bunda Maria jika hati terasa galau. Dan ingatlah selalu, komunitas Siana di Jakarta selalu membawa cinta itu untuk bapak ibu di Paroki Lato ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita dengar sambutan dari Romo Pastor Paroki Lato. Kepada Romo kami berikan waktu.
Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, biasa kalau saya maju rekan-rekan Ibu pada usil. Kok yang didirikan Yana yang single mom Katolik? Kok yang perempuan-perempuan, kenapa tidak yang Yono? Yang bapak-bapak? Saya selalu mengatakan bahwa saya tidak punya karisma untuk mendirikan kelompok bapak-bapak. Monsinyur Frans Koponggung yang kami hormati, Romo Viksen, Romo Kepi yang kami hormati, juga moderator Yana, Romo Anggoko MSC, tadi sudah memperkenalkan diri kepada kita, juga yang saya hormati, juga rekan-rekan imam yang saya hormati juga, khususnya tetangga di Leorahan itu yang suka memuji dengan berlebihan. Sungguh menjadi kegembiraan bagi kami di paroki Santa Perawan Maria La Salette Lato, khususnya di stasi Bau Jawa ini, karena impian dari umat sendiri yang katanya berpuluh-puluh tahun itu merindukan Buah Maria, itu sungguh-sungguh terwujud hari ini. Ada satu kisah menarik sebetulnya, waktu itu saya mengikuti atau merayakan misa di Bau Jawa, lalu ketika kita sedang ngobrol-ngobrol bersama dengan ketua stasi dan teman-teman di stasi Bau Jawa, di pohon asam itu, mereka mengungkapkan bahwa ada kerinduan bahwa di tempat ini, di Meteng ini, ada suatu sejarah yang bagi umat itu sungguh-sungguh terasa tentang hadirnya Sang Bumipura. Tadi sudah disebutkan oleh Monsinyur, memang bukan Bunda Maria, tetapi keutamaan Bumipura itu juga seperti Bunda Maria juga, yang kemudian sungguh-sungguh menjadi tempat yang oleh umat itu dirasa perlu untuk dijadikan tempat untuk Bunda Maria. Dahulu pernah ada perarakan juga melewati tempat ini, tetapi kerinduan mereka untuk mempunyai Buah Maria ini, puji Tuhan, terwujud berkat Yana. Saya mengatakan kenapa menjadi satu berkat, karena selesai saya itu ngobrol-ngobrol pada hari Minggu, lalu hari Senin saya tidak tahu kenapa, Sis Yayuk itu kemudian telepon, Romo, di tempat Romo apakah bisa dibuat Buah Maria? Saya prioritas kepada Romo karena Romo adalah pendiri Yana. Jadi saya merasa terhormat sekali. Jadi Minggu saya baru ngobrol, Senin saya ditelepon. Saya kemudian ya berpikir, apakah ini juga kehendak Bunda Maria untuk membuat di tempat ini? Maka dari itu saya mengatakan bahwa mungkin ini jalan Tuhan. Maka saya katakan oke, akan saya siapkan, dan ada satu tempat yang memang menjadi sejarah bagi umat. Maka kemudian jadilah Buah Maria tempat ini. Maka yang pertama saya sungguh mengucapkan terima kasih kepada Monsinyur. Di tengah kesibukannya, beliau dengan murah hati mengatakan, Romo, habis dari Holkeng saya bisa ke Lato. Bagi saya menjadi suatu kabar sukacita untuk saya, karena di tengah kesibukan beliau tetap mencintai kita di paroki ini. Kita tepuk tangan untuk Monsinyur. Juga bagi Romo Viksen, Romo Kepi juga luar biasa. Pada awal saya undang secara WA, beliau mengatakan, Romo, mungkin saya tidak bisa, karena saya tahu beliau juga sedang sakit kalau di sekolahnya, sedang pengobatan atau apa waktu itu, mungkin saya tidak bisa. Tapi tadi malam saya mendengar dari teman-teman dari Yana, kalau Romo Kepi menyempatkan diri untuk hadir juga. Terima kasih dukungannya Romo Viksen. Juga untuk para imam yang luar biasa, saya pikir tidak datang, tapi ternyata datang. Kita menjadi kegembiraan. Tepuk tangan untuk para imam yang nakal-nakal ini ya. Maka akhirnya kita ya bersyukur atas apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Saya mengatakan bahwa semua terjadi karena kehendak Tuhan, dan semua terjadi karena rencana indah Tuhan. Maka sungguh saya juga bersyukur bersama dengan teman-teman dari komunitas Yana. Saya ingat kalau sekarang saya itu hanya bisa bersyukur melihat mereka. Bukan karena mereka itu perempuan semua, bukan ya. Saya sudah kebal ya. Tapi yang bagi saya menarik adalah bahwa mereka semakin bertumbuh. Saya ingat dulu hanya 4 orang, lalu 15 orang, dari rumah ke rumah 1 tahun hanya 15-20 orang. Kita seperti para rasul ya pada zaman awal gereja perdana. Kumpul dari rumah ke rumah,
lalu kita saling mendukung satu sama lain. Tapi kemudian setelah seminar pertama kita ingat dengan 500 orang yang datang, lalu begitu dikenal. Dan ketika terakhir saya mendampingi Yana ini, saya mengatakan pada mereka, tolong jangan hanya fokus pada Yana sendiri, tapi tolong sekarang Yana harus keluar dari diri untuk semakin menjadi berkat. Dan saya bersyukur bahwa didampingi oleh Romo Handoko juga, Yana saat ini juga semakin menjadi berkat, semakin keluar dari diri mereka, dan semakin luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu lihat Yana yang sekarang itu, sekarang wajahnya cerah-cerah ya. Dulu wajahnya itu redup semua. Bukan matahari terbit, tapi senja terus ya. Tapi bersyukur bahwa mereka menemukan Tuhan dan menemukan kekuatan dalam diri Bunda Maria, sehingga mereka pun akhirnya bisa sungguh-sungguh bertumbuh dengan baik dan hadir menjadi berkat bagi kita semua. Kita berikan tepuk tangan untuk komunitas Yana. Akhirnya saya mengatakan bahwa mari saya mengajak semua umat khususnya di Bau Jawa dan kita di Paroki Lato untuk mencintai tempat ini dengan berdoa. Kalau mama-mama dari Lato ke ladang ke sini, saya minta tolong singgahlah sebentar, buka pintu itu, doalah di sini, mohon berkat untuk pekerjaan Anda. Kalau Anda sudah pulang dari ladang sore-sore, jangan langsung pulang, singgah sebentar 5 menit tempat ini sambil menikmati sunset yang nanti akan kita lihat. Lalu kemudian kita berdoa kepada Bunda Maria. Yang dari TNU, terutama Romo Eman, kalau lewat dari sini, berdoalah di sini. Biar semakin suci, Romo. Semoga tempat ini bisa kita persembahkan semua untuk iman kita persembahkan bagi Bunda Maria, agar hidup beriman kita semakin bertumbuh dan hidup kita semakin seperti Bunda Maria. Sri Mulyani pergi, hatiku sedih, cukup segini dan terima kasih. Terima kasih Romo Pastor Paroki yang telah memberikan sambutan. Mari kita dengarkan sambutan yang mulia Bapak Uskup Larang Tuka. Kepada Bapak Uskup. Selamat sore semua. Selamat sore. Terima kasih atas kebersamaan kita pada sore hari ini dalam perayaan pemberkatan Taman Doa ini. Terima kasih kepada komunitas Yana, sudah disebut-sebut tadi, cinta kepada Ibu yang telah dibagi-bagi dan juga akan terus dibagi kepada siapa saja. Terima kasih atas kasih-Mu bagi kami di Paroki Maria La Salette Lato, khususnya di Stasi Meten dan juga di Kuskupan Larang Tuka. Terima kasih kepada Pastor Paroki, rekan pastor yang telah memungkinkan bisa dihadirkan tempat doa ini bersama Dewan Pastoral Paroki, juga seluruh umat. Dan terima kasih kepada umat Bau Jawa, Meten, yang merelakan tempat ini. Inilah pemberian kamu yang terbaik untuk paroki dan untuk semua umat. Kita berharap bahwa tidak hanya umat paroki, tapi umat dari mana saja yang akan datang untuk berdoa di gua ini. Saya berterima kasih pemberian kamu untuk tempat ini bagi kepentingan kehidupan devosi kita kepada Bunda Maria. Terima kasih juga kepada semua umat, rekan-rekan pastor. Mudah-mudahan dengan
contoh kehadiran pendampingan rohani pada kelompok-kelompok, baik itu seperti kelompok komunitas Yana ini, juga tadi kita dengar mendapat perhatian pendampingan dari para romo. Saya juga berharap romo-romo di sini tidak hanya sebut Yono, tetapi baiklah juga memberi perhatian kepada banyak komunitas juga di sini. Ada Ligo Maria, ada Santa Ana, ada Konfereria, banyak sekali kelompok-kelompok organisasi gerejawi di proki-proki itu juga butuh pendampingan. Memang para pastor banyak pekerjaan, tapi luangkan waktu juga untuk kelompok-kelompok khusus yang membutuhkan pendampingan. Sehingga saya akan senang, akan banyak Yono-Yono dari sini. Mungkin mulai dari Lewarahan. Terima kasih atas kebersamaan, dan sekali lagi kita manfaatkan tempat ini menjadi tempat doa untuk kita jaga, pelihara, tetap bersih, dan juga tetap aman. Saya percaya ke depan, besok lusa, saya tidak mendengar ada yang, saya percaya tidak ada yang klaim lagi tempat ini. Ya, ini sudah diberikan dan sah menjadi milik paroki, milik gereja, dan milik kita semua. Para pemilik tanah, tuan tanah, saya terima kasih yang sudah menghibahkan tempat ini. Terima kasih juga kepada Mama Bomi Bura yang kamu kenal dengan cerita-cerita yang menarik dan juga merelakan tempat ini. Demikian saja saya mengungkapkan isi hati saya. Terima kasih untuk semuanya, untuk doa-doa dari kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita memohon berkat Tuhan. Pertolongan kita pada nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga ibu bapak, saudara-saudari, dan anak-anak sekalian selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa pemberkatan Dua Maria Bomi Bura Meteng, Bau Jawa sudah selesai. Syukur pada